Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رعاني وآمن بي وطوبى 7 مرات وطوبى 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 من لم يراني وعمل بي. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله إخواني وأحبابي الأعزاء الأجلاء وبالخصوص أخينا الفاضل الأستاذ مطلق para jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tempat di rumah yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah kita doakan kepada sahibul bait yang telah memberikan tempat pelaksanaan sarana dan prasarananya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat keluarga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah. Ma'asyiral hadirin, ikhwani wa ahbabi hafizakumullah. Kami memohon maaf kepada seluruh para hadirin kalau saya meminta lebih terdahulu untuk berbicara. Karena di Masjid Jami' ada pelepasan pemberangkatan jamaah haji yang harus saya hadiri menggantikan daripada Habib Abdullah Bagir Al-Attas. Tetapi karena di sini ada akhirnya Al-Ustaz Matlab meminta lebih dahulu sehingga kami berangkat ke tempat ini lebih dahulu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga perjalanannya lancar dan tidak ada alasan sedikit pun. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, di sini kami ingin menyampaikan sedikit bagaimana tidak kegembiraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Anda yang seharusnya patut kita laksanakan. Kita selalu mengadakan yang namanya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid bukan hanya sekedar dibaca setiap bulan, bukan hanya dibaca sekedar setiap minggu, bukan hanya dijadikan setiap tahunan. Tetapi saya sangat bangga sekali dengan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan Maulid setiap malam minggu. Yang dimana kadang-kadang teman-teman semuanya lagi lupa, lagi lalai, yang jalan-jalan ke sana kemari, tetapi semuanya diisi untuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah budi dan akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita akan berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tadi saya membaca hadis yang saya susun sedikit daripada yang saya bagikan kepada para hadirin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rasulullah mengatakan bahwasannya paling baiknya manusia, paling afdalnya zaman, paling afdalnya abad yaitu qarni, di masaku.
di masa baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di situ ada mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka para sahabat manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kedudukannya bersama Rasulullah. Karena beliau telah memandang, melihat Rasulullah, karena mereka sedang mengikuti kepada Rasulullah. Kemudian lebih-lebih lagi mereka beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih-lebih lagi mereka telah menyaksikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Sampai di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian minal muhajirin, daripada mereka orang-orang muhajirin dari ahlu Makkah yang mengikuti Rasulullah, yang berjuang bersama Rasulullah, kemudian mereka hijrah ke negeri Habasyah. Ini semua mereka dari orang-orang muhajirin. Kemudian mereka berhijrah ke kota Madinah sehingga dinamakan namanya muhajirin. Kemudian wal ansar, begitu juga orang-orang Ansar yang menyambut kedatangannya Rasulullah, yang bergembira dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzina taba'ahum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang beriman yang mengikuti jejaknya mereka, orang-orang sabiqunul awwalun, orang-orang pertama masuk Islam daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar. Mereka para sahabat yang ikut daripada orang-orang terdahulu. Ternyata mereka ini mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas qarni, manusia yang paling terbaik adalah orang-orang yang ikut di zamanku, katanya Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya mereka siapa? Itu para tabi'in. Ini di dalam tarikh disebutkan bahwasannya akhir daripada sahabat namanya Abu Tufail. Ketika tahun 120 Hijriah, ini akhir daripada sahabat Rasulullah yang meninggal. Kemudian setelahnya lagi sudah tidak ada sahabat lagi. Sudah ada sahabat lagi, dan mereka peninggalannya adalah mereka para tabi'in. Siapa mereka para tabi'in? Yang telah melihat mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yalunahum. Nah, tsumalladzina yalunahum yang kedua ini adalah mereka para tabi'in. Kira-kira mereka kedudukan 80 tahun sampai 200 atau 180 Hijriah. Tsumalladzina yalunahum atba'ut tabi'in. Mereka mengikutnya para tabi'in, yaitu mereka orang-orang yang mendapatkan Al-Qurun Al-Khairiyah dikatanya. Al-Qurun Al-Khairiyah, Al-Abad, yaitu abad-abad yang mendapatkan kejayaan. Abad-abad yang dimana mereka ini kedekatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah memandang daripada orang-orang yang telah memandang para sahabat Rasulullah. Karena mereka telah memandang daripada sahabat Rasulullah yang telah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melihat nur cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada kita seluruhnya, orang-orang yang hidup di zaman abad ke-15 setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita di hidup zaman Rasulullah sangatlah jauh. 1400 tahun. Kalau kita katakan sekarang sudah abad ke-15. Jauh sekali. Tetapi Rasulullah mengatakan sebanyak 7 kali, watuba, 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 watuba. Man lam yarani wa amana bi. Yang pertama Rasulullah mengatakan beruntunglah sekali, sangat beruntung orang-orang yang telah melihatku kemudian beriman kepadaku. Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasulullah, memandang Rasulullah walaupun sesaat. Tapi persyaratan daripada sahabat Rasulullah definisinya bagaimana? Sahabat adalah yang melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman terhadap Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini adalah definisi daripada sahabat Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah juga punya rasa kebanggaan ya Rasulullah terhadap umatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan 7 kali, beruntung sekali, beruntung sekali, beruntung sekali, sampai 7 kali. Siapa mereka? Orang-orang yang belum pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. Ternyata ini adalah suatu keistimewaan yang disampaikan oleh beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah ditanya sama para sahabat, "Ara'aita man amana bika wa lam yarak wa saddaqaka wa lam yarak?" Bagaimana menurut Anda ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka beriman kepada Anda
dan mereka tidak pernah melihat Anda, dan tetapi meyakini Anda dan belum pernah melihat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ini perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika ikhwani, mereka ini adalah saudara-saudaraku. Jadi kita ingin dianggap saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ma'i, mereka bersamaku. Ini maqamul ma'iyah, kebersamaan bersama Rasulullah ini adalah jaminan seseorang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi, ulaika tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah bagi mereka yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian dikatakan sama Rasulullah, tuba liman amana bi wa lam yarani. Dan beruntung sekali mereka yang belum pernah melihatku dan beriman kepadaku. Subhanallah. Ternyata ini adalah bisyarah daripada kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lain, Rasulullah mengatakan, di mana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau duduk bersama Rasulullah. Aku duduk bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, atadruna ayyul khalqi afdal iman? Apakah kamu tahu, wahai sahabat Rasulullah Sayyidina Umar dan para yang lain sahabatnya, makhluk yang mana yang paling afdal keimanannya? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kulna al-malaikah. Kemudian kami mengatakan, al-malaikah paling afdal ya Allah, ya Rasulullah, di dalam keimanan. Kata Rasulullah, wa hukka lahum bal ghairuhum. Itu para malaikat sepantasnya, tetapi ada yang lebih lain lagi. Yang lainnya ada lagi. Kulna al-anbiya. Kalau gitu para anbiya ya Rasulullah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling afdal imannya. Kata Rasulullah, wa hukka lahum bal ghairuhum. Mereka sudah sepantasnya dan ada lagi yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi wa lam yarani fahum afdalul khalqi imana. Dikatakan di sini paling afdalnya makhluk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah suatu kaum yang dimana mereka masih ada di sulubnya orang tua mereka. Maksudnya di sulbinya orang tua mereka bagaimana? Masih ada di tulang rusuknya orang tua mereka. Karena yang melahirkan, yang mengeluarkan mani siapa? Orang laki-laki. Dan mereka ini masih di tulang rusuknya laki-laki tersebut, orang tua mereka. Yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku. Walam yarani, dan mereka tidak melihatku. Fahum afdalul khalqi imana. Mereka adalah makhluk yang paling afdal keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain. Ini adalah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka dari itu kita membalas budi kita terhadap Rasulullah yang menyelamatkan kita, yang memberikan bisyarah, yang memberikan kabar gembira kepada kita tentang keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat suci Al-Qur'an diketahui, ya bani Adam, dzurriyyatahum Allah nasitul ayat. Di dalam ayat disebutkan bahwasannya setiap Bani Adam, keturunannya ini semuanya beriman di alam dzar sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, memberikan persaksian kepada mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mereka semuanya yang dimana dari keturunan Nabi Allah Adam dikumpulkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan berikan kesaksian kepada mereka tentang keimanan mereka. Mereka seraya semuanya menjawab, alastu birabbikum? Allah mengatakan, apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Na'am ya Allah, kami menyaksikan kalau engkau adalah Tuhan kami. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan suci. Tetapi bagaimana ketika lahir ke muka bumi ini, mereka tidak mengikuti orang tua mereka. Mereka tidak mengikuti keimanan yang ada di tulang rusuk ayah mereka.
seharusnya mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab daripada orang tua mereka yang menjadikan mereka keluar dari keimanannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila anna abawahu, akan tetapi orang tua mereka yang menyebabkan yumajisanihi, menjadi orang Majusi, aw yunasranihi, atau menjadi orang-orang Nasara, aw yuhawidanihi, menjadi orang-orang Yahudi. Tetapi alhamdulillah kita lahir dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita lahir ke dunia ini dalam keadaan iman, beriman kepada Allah dengan mengikuti keimanan orang tua kita yang sebelumnya lagi daripada orang-orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ternyata ini adalah bisyarah, kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ma'iyah, kebersamaan kita bersama Rasulullah tidak hanya kecintaan kita di dunia tetapi di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin. Ma'asyiral hadirin, makanya di sini suatu hal yang sangat penting sekali. Kita duduk di majelisnya para ulama, duduk di majelisnya para kiai, duduk di majelisnya para habaib, duduk di majelisnya para masyayikh. Karena kita mengikuti, kita melihat mereka. Mereka telah melihat siapa? Telah melihat gurunya. Mereka telah melihat siapa? Melihat kakeknya. Mereka telah melihat sampai kakinya terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para masyayikh yang memiliki nasab ilmu. Mereka telah melihat gurunya, gurunya telah melihat gurunya, gurunya telah melihat gurunya sampai ke sahabat Rasulullah dan sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Bakat man ra'ani aw man ra'ani aw ta'allaq bihim," katanya. Tapi persyaratnya tata'allaq wa lazim binahum. Yaitu beruntunglah orang yang telah melihatku, atau orang-orang yang pernah melihatku, atau yang pernah melihat orang-orang yang pernah melihatku. Kemudian mereka menta'allukan, menjadikan dirinya itu mengikuti jejaknya mereka, mengikuti perjalanannya mereka. Pak subhanallah, ini adalah suatu keberuntungan bagi mereka. Nah, ternyata Rasulullah SAW telah memberikan amanah kepada kita. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, di dalam ilmu hadis ada nasab ilmu yang harus kita ikuti. Contohnya sekarang antum dari majelis Rasulullah SAW, kemudian antum mengikuti maulid, pembacaan maulid yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafid, yang dibawakan oleh Habib Munzir rahimahullah rahmatal abrar. Ternyata ini ada nasab ilmunya. Kita membaca maulid ini diambil dari siapa? Dari Habib Munzir. Habib Munzir dari siapa? Pengarangnya langsung Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid dari gurunya. Beliau juga Habib Umar mengarang, tapi ilmunya beliau dari siapa? Dari gurunya Habib, dari ayahnya Habib Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Wal Habib Muhammad bin Hafid dari gurunya Said Alawi, dan mungkin dari ayahnya Habib Hafid bin Syekh Abu Bakar, dari gurunya sampai ke Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amanat ilmu sangatlah penting. Nasab ilmu sangatlah penting, biar kita tidak keluar jalur daripada relnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, yang pertama kali di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan amanah kepada setiap para talabatul ilm. Makanya mereka para muhaddits, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih, mereka tidak pernah mengambil jalur ilmu kecuali yang mengikuti jalur tersebut sudah pasti jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amma ta'khudhu dinakum." Ilmu itulah adalah agama, amanah. Kepada siapalah kalian mengambil ilmu tersebut. Ini sudah menjadi kaidah bagi para ulama-ulama, yaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jangan sampai kita ditakutkan ternyata ilmu kita keluar jalur, keluar daripada relnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ditakutkan sekarang sudah banyak orang-orang yang sudah membid'ah-bid'ahkan, yang sudah biasa mengkafir-kafirkan. Kemudian ada yang suka membenci-benci mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, ternyata hal-hal tersebut adalah jauh daripada real daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah beruntungnya antum bisa mengikuti majelis yang penuh mulia ini, karena majelis ini didasari karena keridhaan Allah, kecintaan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa budi pekerti kita, rasa iba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita, yang akan mengumpulkan kita di hari kiamat nanti bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah, wajah kita, mata kita termasuk orang-orang yang pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasannya pernah terjadi ada suatu kejadian paceklik. Tidak ada turun hujan
sama sekali nggak pernah ada turun hujan. Akhirnya dia berdoa kepada orang masyarakat, ternyata hujan tidak turun juga. Kemudian dikumpulkan lagi, tidak turun lagi, YouTube tidak. Akhirnya subhanallah di akhir waktu ada seorang kakek-kakek datang. Berikanlah kesempatan untuk kami untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah berdoa dia meminta kepada Allah Subhanahu, turun hujan. Turun hujan, subhanallah hujan turun. Subhanallah hujan turun. Akhirnya ditanya, dari mana engkau bisa menurunkan hujan ini? Nah, aku tawassul kepada seseorang guru, seorang syekh yang pernah aku lihat. Siapa yang kau lihat? Aku melihat Abu Yazid Al-Bustami. Karena aku pernah memandang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkat orang soleh tersebut, Allah menurunkan hujan kepada kami. Berkat tawassul kepada Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata siapa Abu Yazid Al-Bustami? Abu Yazid Al-Bustami seorang ulama yang mempunyai akhlak budi pekerti, yang selalu memandang kepada gurunya dengan taukir, dengan taklim, dengan ihtiram, yaitu dengan sangat bangga kepada gurunya, dengan kebanggaan itu kemudian dengan akhlak dan budi pekerti terhadap gurunya. Gurunya begitu juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata subhanallah. Maka dari itu marilah kita laksanakan dengan hal ini di tempat Kebun Barakah ini, kekuatan kita di dalam ta'alluq kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memandang siapa mereka, orang-orang yang sebelumnya kita, yang telah mereka memandang daripada guru-guru kita. Alhamdulillah, mungkin di akhir ini saya akan memberikan sedikit ijazah, yang sebenarnya ijazah ini pernah saya sampaikan. Cuma di sini ada orang-orang yang baru yang mungkin untuk mengikat tali hubungan persaudaraan kita daripada nasab ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hal ini adalah hadis musalsal bil mahabbah, hadis mata rantainya dengan rasa cinta. Karena di situ ada seorang sahabat yang namanya hadis Jabir. Ya Jabir, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, kepada seorang sahabat ini, inni uhibbuka, aku cinta kepada kamu. Faqul dubura kulli salatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang ada pada di hadapan Rasulullah, yaitu namanya Jabir, saya lupa. Insyaallah nanti akan saya sampaikan. Walhasil Rasulullah cinta kepada beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku cinta kepada kamu, maka katakanlah setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini mungkin selawat, doa, sudah sering kita bacakan. Tetapi kita ingin mengetahui daripada nasab ilmu silsilahnya. Ternyata beliau mengatakan juga kepada muridnya, muridnya mengatakan kepada muridnya, sampai ke lisannya guru kami yang Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengatakan, ya waladi inni uhibbukum, aku cinta kepada kalian. Faqul dubura kulli salatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sekarang kami ingin menyampaikan kepada seluruh para hadirin untuk menyambung nasab ilmu silsilah hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku katakan kepada seluruh para hadirin, inni uhibbukum, faqul dubura kulli salatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajaztukum wabil ijazah. Ma'asyiral hadirin, mungkinlah ini yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.